Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda pas lagi lihat langit malam, lihat ribuan titik terang itu, terus ada coretan Bima Sakti yang samar-samar gitu, terus kepikiran, itu apaan ya sebenarnya? Kalau kita tanya ke astronom, jawabannya itu bisa bikin kita, wah melongo loh. Katanya itu bukan titik doang, tapi bintang raksasa. Bola gas panas banget, diameternya jutaan kilometer. Jauhnya itu tahunan cahaya dari sini. Betul sekali. Dan yang lebih bikin takjub lagi ya, kita tuh cukup yakin kalau bintang-bintang itu dapat energinya dari reaksi nuklir. Reaksi nuklir ya? Iya, spesifiknya itu transmutasi. Jadi ngubah hidrogen jadi helium. Konsep ini kan ngubah satu unsur jadi unsur lain, dulu cuma impian alkemis saja kan ya? Iya, kayak batu filsuf gitu ya. Nah, persis. Ternyata baru bisa dibuktiin di bumi itu tahun 1901 sama Soddy dan Rutherford. Dan yang luar biasa, proses yang sama persis itu terjadi di inti bintang-bintang yang jauh banget itu. Gila ya, itu aja udah keren banget. Belum lagi fenomena yang lebih dahsyat kan? Kayak supernova. Betul, supernova. Ledakan bintang yang terangnya itu bisa ngalahin terang satu galaksi penuh loh. Satu galaksi. Dan katanya kita ini kan unsur-unsur berat di badan kita ini asalnya dari ledakan supernova itu ya, miliaran tahun lalu. Secara harfiah, kita ini anak bintang, bisa dibilang gitu. Terus ada lagi yang lebih dahsyat, ledakan sinar X. Energinya lebih gila lagi. Itu baru ketahuan setelah kita punya teleskop di luar angkasa. Wah, makin kesini makin canggih ya pengetahuannya. Detailnya emang luar biasa sih jangkauan pengetahuan kita ini. Dari inti bintang yang nggak mungkin kita datengin, sampai ledakan kosmik di ujung alam semesta sana. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya buat pembahasan kita kali ini. Ini juga jadi inti dari bab satu sumber yang kita pegang ini. Jangkauan penjelasan. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa tahu semua hal ini? Teori kita kan jangkauannya luas banget, seluas jagat raya. Tapi cara kita bikin teori itu kan kayaknya, lokal banget ya. Terbatas di bumi ini, pakai indera kita yang, ya gitu deh, terbatas juga. Kok bisa nyambung gitu loh? Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng bab satu ini. Boleh, boleh. Kita mulai dari keterbatasan kita dulu kali ya. Indera manusia ini kan kalau dibandingin sama skala kosmos, ya ampun, cupu banget ya. Kita kan nggak pernah tuh ngerasain panasnya permukaan bintang, apalagi nekat masuk ke intinya. Ya, nggak mungkin lah ya. Pengalaman fisik kita soal bintang itu kan paling banter cuma impuls listrik di otak aja. Itu pun gara-gara ada cahaya masuk ke mata kita. Udah, titik. Iya. Fakta kalau cahaya itu datangnya dari tempat super jauh. Dari masa lalu, atau di sana ada reaksi nuklir hebat. Itu semua kan bukan sesuatu yang kita lihat langsung pakai mata. Tepat sekali. Nah, semua pengetahuan tambahan itu datangnya dari mana coba? Jawabannya? Dari teori. Teori ya. Iya, teori ilmiah itu pada dasarnya ya penjelasan. Semacam cerita gitu ya tentang apa sih yang ada di luar sana dan gimana cara kerjanya. Jadi jembatan antara pengamatan kita yang seuprit ini sama pengetahuan kita yang luas banget, itu ya penjelasan ilmiah ini. Oke, jembatannya itu penjelasan. Tapi pertanyaannya kan masih sama. Penjelasan atau teori ini asalnya dari mana sih? Kok bisa muncul? Ini dia bagian yang agak rumit ya. Gimana ceritanya pengamatan kita di bumi, misalnya lihat apel jatuh ke bawah, atau lihat titik cahaya bintang di langit, kok bisa ngasih tahu kita soal fisika di planet Mars? Atau kondisi di dalam inti bintang neutron yang padat banget itu? Iya, lompatannya jauh banget kan? Secara logika murni aja, rasanya kok nggak mungkin ya kita bisa nyimpulin semua itu hanya dari data indera kita. Kayak ada lompatan logika yang gede banget. Cuma pakai deduksi dari pengalaman doang, jelas nggak cukup. Pasti ada sesuatu yang lain. Betul. Dulu kan ada gagasan populer tuh, namanya induktivisme. Mungkin Anda pernah dengar juga. Oh iya, sering dibahas itu. Intinya kan, induktivisme bilang kalau kunci pengetahuan itu ya pengulangan pengalaman. Kita lihat matahari terbit tiap hari. Hari ke-1, ke-2, ke-1000, terus kita simpulkan, oke, berarti besok matahari pasti terbit lagi. Kedengarannya kan, ya masuk akal gitu ya. Iya, di permukaan sih kedengarnya intuitif banget. Tapi kalau kita gali lebih dalam, induktivisme ini ternyata punya beberapa masalah yang cukup fundamental. Oh iya? Apa aja tuh? Kesalahan pertama nih, teori ilmiah itu bukan sekedar rangkuman data observasi dari masa lalu. Bukan cuma nyatet, kemarin lihat A, hari ini lihat A, besok pasti A.
Jauh lebih dari itu. Lebihnya gimana? Teori ilmiah itu mencoba menjelaskan realitas di balik apa yang kelihatan. Kita nggak cuma bilang ada titik terang di langit, tapi kita coba jelaskan, oh itu bintang, bola gas raksasa, terbentuk sekian miliar tahun lalu dari Big Bang, energinya dari fusi nuklir, dan perilakunya diatur oleh hukum fisika yang berlaku universal. Nah, induktivisme ini nggak bisa jelasin gimana caranya kita bisa sampai ke pemahaman soal hal-hal yang nggak kelihatan ini. Big Bang itu sendiri, hukum fisika, itu kan nggak bisa diobservasi langsung. Bener juga ya. Jadi bukan cuma ngumpulin fakta, tapi nyari penjelasan di baliknya. Oke, itu poin bagus. Ada lagi? Ada kesalahan kedua, dan ini menurut saya juga menarik banget. Sains itu seringkali nggak cuma memprediksi kalau masa depan bakal mirip masa lalu. Malah sebaliknya. Oh iya, gimana tuh? Sains itu sering memprediksi fenomena yang sama sekali baru. Yang beda banget dari pengalaman kita sebelumnya. Contoh paling gampang, terbang. Manusia kan ribuan tahun cuma bisa mimpi terbang. Pengalaman realnya kalau lompat ya jatuh melulu. Iya ya, jatuh terus. Baru setelah kita punya penjelasan yang bagus soal aerodinamika, soal gaya angkat, dan lain-lain, baru deh kita bisa bikin pesawat dan beneran terbang. Pengalaman masa lalu, jatuh, itu sama sekali nggak ngebantu kita buat prediksi masa depan terbang di kasus ini kan, malah bertentangan. Wah, iya juga ya. Justru teori yang bagus itu bisa bikin kita melakukan hal yang sebelumnya nggak mungkin berdasarkan pengalaman. Betul, contoh sehari-hari juga ada loh. Coba ingat deh sebelum tahun 2000. Kita kan ribuan kali lihat kalender, tahunnya selalu mulai pakai angka 19. 1990, 1991, 1999. Iya, betul. Nah, pas malam tanggal 31 Desember 1999, apakah kita ragu-ragu gitu kalau besoknya angka di kalender bakal jadi 2000? Ya enggak lah, yakin banget pasti 2000. Nah, keyakinan kita itu datangnya bukan dari pengulangan angka 19 berkali-kali kan, tapi dari pemahaman kita soal aturan main kalender Gregorian. Itu kan sebuah penjelasan, sebuah teori. Ini bukti kalau kita tuh sangat selektif dalam mengharapkan pengulangan. Kita nggak asal ikut aja, tapi mendasarkannya pada teori atau penjelasan yang kita yakini. Bukan cuma karena sering lihat. Wah, oke. Bener juga. Kita nggak asal ikut arus pengulangan ya. Ada filternya, yaitu teori yang kita pegang. Masih ada lagi kelemahan induktivisme? Kayaknya udah cukup telak ya. Ada satu lagi yang cukup mendasar. Kesalahan ketiga, bahkan ide bahwa suatu pengalaman itu telah diulang, itu sendiri sebenarnya udah merupakan sebuah teori loh, bukan data indrawi mentah. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau Anda lihat bayangan Anda di cermin, terus lihat lagi beberapa detik kemudian, apakah itu dihitung melihat diri sendiri 2 kali dalam arti yang sama persis? Atau kalau Anda nonton video rekaman diri Anda sendiri, kan interpretasinya beda. Oh iya ya, nggak sama persis ya pengalamannya. Setiap momen pengalaman itu kan unik. Saat kita menganggap beberapa pengalaman sebagai pengulangan dari hal yang sama, kita itu sebenarnya udah pakai asumsi dan interpretasi teoritis. Kita udah punya konsep tentang diri sendiri atau objek yang sama yang bertahan melewati waktu. Itu udah teori, bukan sekedar sensasi. Oke, ngerti. Jadi, induktivisme ini emang banyak bolongnya ya. Nah, kalau gitu, gimana dengan saudaranya, si empirisme? Yang bilang kalau semua pengetahuan itu asalnya hanya dari pengalaman indrawi. Nah, kalau induktivisme aja udah kita lihat keliru, maka empirisme yang sering jadi dasar pemikirannya otomatis jadi ikut goyah juga kan? Kenapa gitu? Logikanya gini, kalau sekedar memprediksi aja nggak bisa sepenuhnya diturunkan dari pengalaman, kayak kasus kalender tadi, apalagi menjelaskan realitas di balik layar yang nggak bisa kita amati langsung. Iya juga. Menciptakan penjelasan baru kayak teori gravitasinya Newton atau teori evolusinya Darwin itu kan bukan sekedar nyatet apa yang dilihat atau dirasa. Itu ada lompatan kreatif, ada tindakan imajinasi yang dipandu sama logika dan bukti, tapi sumber idenya itu sendiri nggak hanya dari bukti mentah. Empirisme ini juga punya masalah soal ilusi indera kan ya? Sering banget dipakai contohnya. Betul, contoh klasik. Bumi ini kan rasanya anteng aja ya di bawah kaki kita. Diam gitu. Iya, nggak goyang sama sekali. Padahal kita tahu dari sains kalau bumi ini muter kenceng banget di porosnya sambil melesat ngelilingin matahari. Atau langit deh, kelihatannya kan kayak kubah biru gitu ya, kayak mangkok kebalik. Iya, kayak ada atapnya gitu. Padahal ya nggak ada kubah apa-apa di atas sana. Nah jadi apakah indera kita ini nipu? Gimana tuh jawabannya? Lebih tepatnya sih bukan inderanya yang nipu.
Indra kita cuma ngelaporin data mentah aja. Ada tekanan di telapak kaki, ada sensasi warna biru di atas. Nah, otak kita lah dengan teori-teori bawaan atau yang udah dipelajari, yang kemudian menginterpretasikan data mentah itu jadi, oh bumi ini diam, atau oh ada kubah langit. Jadi interpretasinya yang bisa salah ya, bukan inderanya. Tepat. Dan disinilah letak kekuatan metode ilmiah yang sebenarnya. Kuncinya itu bukan karena kita punya indera yang sempurna, jelas enggak. Tapi pada kemampuan kita untuk terus-menerus mengkritik dan memperbaiki teori penjelasan kita. Termasuk cara kita menginterpretasi data indrawi itu. Gimana caranya? Ya, lewat proses dugaan atau konjektur, terus dikritik habis-habisan, terus diuji lewat eksperimen atau observasi baru. Nah, empirisme ini kalau terlalu kaku mendewakan pengalaman indrawi, malah bisa jadi penghalang loh. Karena seolah-olah kita jadi nggak boleh mempertanyakan apa yang kita lihat. Malah kayak menciptakan otoritas baru yang nggak boleh diganggu-gugat, yaitu pengalaman. Wah, menarik. Jadi justru harus curiga sama interpretasi kita ya. Ini nyambung ke konsep berikutnya di bab 1, falibilisme. Bisa dijelasin dikit nggak? Falibilisme ini intinya sih kesadaran yang rendah hati ya, kesadaran bahwa pengetahuan kita itu nggak ada yang final, nggak ada yang mutlak benar 100%. Nggak ada yang pasti gitu. Semua teori kita, sepasti apapun kelihatannya hari ini, itu bisa jadi salah di kemudian hari, dan perlu terus dikoreksi. Jadi falibilisme ini bukan cuma soal kita nggak percaya lagi sama kata dukun atau kitab kuno ya. Tapi Tapi juga kita harus aktif mencari kemungkinan kesalahan dalam teori-teori ilmiah terbaik kita saat ini. Teori yang paling kita yakini sekarang pun harus terus kita uji, kita cari celahnya. Justru sikap kritis inilah yang jadi mesin utama pertumbuhan pengetahuan kita yang tampaknya nggak ada habisnya itu. sikap yang proaktif ya. Nggak cuma nerima ilmu, tapi aktif nyari salahnya di mana. Ini beda banget dong sama empirisme tadi. Beda banget. Empirisme kan cenderung curiga sama konjektur, sama dugaan, spekulasi, ide baru yang belum terbukti. Seolah-olah ide baru itu haram kecuali bisa ditunjukin ini loh asalnya dari data pengalaman. Iya, kayak harus ada ijazahnya dari data gitu ya. Nah, padahal menurut argumen di bab 1 ini, justru konjektur inilah sumber semua teori baru kita. Empirisme itu kayak mau ngerem kreativitas kita, padahal kreativitas itulah bahan bakar utamanya. Oke. Mulai kelihatan nih benang merahnya. Jadi, kalau sumber pengetahuan bukan dari pengalaman langsung, dan bukan dari pengulangan aja, terus gimana dong proses fisiknya, penjelasan yang makin lama makin benar tentang dunia ini bisa muncul di otak kita? Nah, itu pertanyaan bagus. Gimana kita bisa tahu soal transmutasi nuklir di bintang yang jauhnya minta ampun? Padahal yang nyampe ke mata kita cuma setitik cahaya redup. Dari mana coba datangnya ide-ide brilian kayak gitu, yang belum pernah kepikiran sebelumnya? Jawabannya, menurut sumber kita ini, ada di siklus ini. Sumber ide atau teori kita adalah konjektur, dugaan kreatif. Dugaan dulu ya? Iya, dugaan dulu. Dan sumber pengetahuan kita, pengetahuan yang bisa diandalkan, adalah konjektur yang berhasil selamat dari proses kritik yang ketat. Kita nggak pasif nunggu ilham dari data. Kita aktif bikin teori baru. Caranya? Yang menata ulang ide lama, gabungin konsep dari bidang yang beda, modifikasi sana-sini, tambah ini itu, tujuannya satu, nyoba jelasin sesuatu lebih baik dari teori yang udah ada. Nah, disinilah peran observasi dan eksperimen jadi penting banget. Pentingnya di mana? Bukan sebagai sumber idenya, tapi sebagai penguji, sebagai alat seleksi alam buat teori-teori kita. Mana nih teori yang tahan banting pas dihadapin sama bukti baru? Mana yang langsung rontok? Oke, masuk akal. Jadi, kita bikin banyak dugaan, terus kita saring pakai ujian kritik dan bukti. Tapi, gimana cara bedain dugaan yang bagus, yang potensial jadi penjelasan ilmiah kuat, dari dugaan yang jelek, yang cuma mitos atau ngarang aja? Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik di bab 1. Iya, ini krusial. Sumber kita ngasih contoh bagus. Mitos Yunani kuno soal musim. Tahu kan cerita Persephone yang diculik Hades ke dunia bawah? Oh iya tahu, Demeter ibunya sedih ya? Nah, ibunya, Demeter, Dewi Panen, sedih banget ditinggal anaknya, makanya terjadilah musim dingin, tanaman pada mati. Nanti kalau Persephone dibolehin balik lagi ke atas, baru deh musim semi datang lagi. Itu kan upaya ngejelasin kenapa ada musim ya? Iya betul. Itu salah satu contoh penjelasan pra-ilmiah,
Mari kita analisis mitos Persephone ini bukan sebagai dongeng ya, tapi sebagai upaya penjelasan fenomena alam, yaitu pergantian musim. Nah, menurut kriteria penjelasan yang baik yang diuraikan di bab 1, mitos ini termasuk contoh penjelasan yang buruk. Buruk ya? Kenapa tuh? Kuncinya di sini, penjelasan ini terlalu mudah divariasikan, terlalu fleksibel. Maksudnya gimana tuh mudah divariasikan? Maksudnya, detail ceritanya, dewa mana yang terlibat, kenapa si Demeter sedih, gimana caranya Persephone bolak-balik dunia bawah, itu semua bisa kamu ganti-ganti dengan cerita lain tanpa merusak kemampuannya untuk menjelasin kenapa ada musim dingin dan musim panas. Contohnya gimana? Ya, kamu bisa aja ganti ceritanya jadi Dewa A lagi marah sama Dewa B, terus hukumannya bumi jadi dingin. Atau ada naga kosmik lagi tidur panjang, makanya bumi jadi dingin. Atau pakai mitos dari budaya lain, misalnya mitos Nordik soal Dewa Freyr yang hilang. Semuanya kan sama-sama cocok dengan fakta dasar bahwa ada musim dingin dan musim panas. Oh, oke. Jadi karena terlalu gampang diubah-ubah, dia jadi nggak spesifik ya? Nggak punya gigitan ke realitas gitu. Apa? Sebuah penjelasan yang bisa dengan gampang dimodif detailnya buat ngejelasin apa saja dalam domainnya. Dalam hal ini musim, pada dasarnya dia nggak menjelaskan apa-apa secara spesifik dan mendalam. Variabilitas yang gampang ini adalah ciri khas penjelasan yang buruk. Mandek. Ah, ngerti. Jadi karena terlalu fleksibel, dia jadi nggak bisa diuji juga dong. Susah dibuktiin salahnya. Persis, dan konsekuensinya, penjelasan buruk kayak gini hampir mustahil diperbaiki lewat pengujian. Kamu nggak bisa kan bikin eksperimen buat ngebuktiin apakah musim dingin itu karena Demeter sedih atau karena Freyr hilang. Keduanya sama-sama pas dengan data observasi paling kasar, ada musim dingin, ada musim panas. Jadi, penjelasan buruk itu cenderung statis, nggak bisa dikembangkan jadi lebih baik lewat kritik berbasis bukti. Oke, jelas banget bedanya. Nah, kontrasnya gimana dengan penjelasan ilmiah yang dianggap baik? Contohnya kan yang soal musim karena kemiringan sumbu rotasi bumi. Nah, ini dia contoh penjelasan yang baik. Penjelasan bahwa musim terjadi karena sumbu rotasi bumi itu miring sekitar 23,5 derajat relatif terhadap bidang orbitnya pas ngelilingin matahari. Kenapa ini bagus? Karena ini kebalikannya dari mitos tadi. Penjelasan ini sangat sulit divariasikan. Sulit diubah-ubah ya? Iya, setiap detailnya itu penting dan saling terkait erat. Sudut kemiringan spesifik itu, fakta bahwa bumi berotasi, fakta bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips, hukum fisika tentang gimana energi matahari diserap permukaan miring, semuanya itu terikat satu sama lain. Dan juga terikat pada segudang data observasi yang presisi. Data apa aja tuh misalnya? Ya, pola perubahan suhu di berbagai garis lintang, perbedaan panjang siang dan malam sepanjang tahun, data dari satelit, posisi bintang di langit, banyak banget semuanya harus konsisten dengan penjelasan kemiringan sumbu ini. Jadi, kalau kita coba iseng ubah satu detail aja, misalnya, sudut kemiringannya kita bikin jadi 0 derajat. Atau kita bilang, bumi nggak ngelilingin matahari. Wah, langsung ambruk semua penjelasannya. Nggak akan cocok lagi sama bukti-bukti yang seabrek tadi. Anda nggak bisa seenaknya ngubah detail tanpa merusak keseluruhan penjelasan. Inilah ciri utama penjelasan yang baik. Dia sangat terikat atau dibatasi, constrained, oleh realitas yang coba dijelaskannya. Dan juga oleh jaring-jaring pengetahuan lain yang udah kita punya, fisika, astronomi. Justru karena terikat kuat dan susah diubah itu ya kekuatannya. Betul, justru itu yang bikin dia jadi penjelasan yang kuat dan punya daya prediksi. Berarti, penjelasan yang baik itu bukan cuma soal prediksinya akurat ya. Ada yang lebih dalam dari itu. Dan bukan juga soal mana yang paling sederhana. Sering dengar kan prinsip Occam's Razor? Katanya penjelasan paling simpel itu yang paling benar. Mitos Demeter tadi kan simpel banget. Nah, ini poin penting lagi. Prediksi akurat itu perlu, tapi nggak cukup. Penjelasan yang baik itu harus menjelaskan mengapa sesuatu terjadi seperti itu, bukan cuma bagaimana kelihatannya dari luar. Ini beda sama pandangan instrumentalisme yang bilang sains itu cuma alat hitung atau prediksi aja. Nggak usah pusing soal realitas di baliknya. Sains harus jelasin kenapanya ya.
Iya, soal kesederhanaan, Occam's Razor, jangan bikin asumsi lebih banyak dari yang perlu, itu ada gunanya, tapi juga nggak cukup jadi satu-satunya patokan. Mitos Demeter melakukannya memang simpel, tapi seperti kita lihat tadi, itu penjelasan yang buruk karena terlalu gampang divariasikan. Penjelasan kemiringan sumbu bumi mungkin kedengarannya lebih kompleks, tapi jauh lebih baik karena sulit divariasikan dan terikat kuat sama bukti. Jadi kriteria utamanya bukan simpel atau kompleks, tapi seberapa sulit dia divariasikan sambil tetap konsisten dengan semua bukti dan pengetahuan relevan. Oke, jadi yang paling penting itu sulit divariasikan ya. Penjelasan yang baik itu kaku dalam arti yang positif. Implikasinya apa lagi nih dari sifat ini? Sulit divariasikan dan terikat bukti, penjelasan yang baik itu jadi punya konsekuensi yang bisa diuji, testable, kita bisa prediksi hal baru dari situ terus kita cek bener nggak. Kedua, dia mendorong kita menolak otoritas. Penjelasan bagus tuh berdiri sendiri karena argumen dan buktinya kuat. Nggak perlu kata siapanya. Ketiga, dia menuntut adanya tradisi kritik yang hidup. Tempat orang terus-menerus mencoba mencari kelemahan dan memperbaikinya. Kalau nggak bisa dikritik, ya nggak bisa maju. Masuk akal banget. Nah, sekarang kita lihat sifat lain dari penjelasan yang baik, jangkauannya, reach. Balik lagi ke contoh kemiringan sumbu bumi. Bayangin deh, Anda itu Aristarchus dari Samos, astronom Yunani kuno, yang mungkin udah kepikiran model heliosentris. Penjelasan kemiringan sumbu ini kan nggak cuma jelasin musim di Yunani tempat Anda tinggal doang kan? Betul sekali, disinilah kekuatan jangkauan penjelasan yang baik itu kelihatan banget. Penjelasan kemiringan sumbu ini tanpa perlu kita tambahin asumsi aneh-aneh lagi, secara otomatis langsung menghasilkan prediksi-prediksi baru. Prediksi yang spesifik, bisa diuji, dan seringkali bertentangan dengan intuisi awal kita tentang tempat-tempat yang bahkan belum pernah kita kunjungi. Wah, contohnya gimana tuh prediksinya? Misalnya, dia langsung prediksi kalau di daerah Khatulistiwa, perubahan musimnya nggak akan se-ekstrim di lintang tinggi kayak Yunani. Dia prediksi adanya daerah kutub yang ngalamin malam 6 bulan dan siang 6 bulan penuh. Yang kayak di film-film itu ya? Iya, dan yang mungkin paling bikin kaget orang Yunani kuno waktu itu, dia prediksi kalau musim di belahan bumi selatan itu pasti kebalikannya dibanding di utara. Pas di utara musim panas, di selatan pasti musim dingin, dan sebaliknya. Wow, jadi dari penjelasan soal musim di Yunani, kok bisa ngeramal kondisi sampai ke kutub selatan yang belum pernah dilihat orang Yunani? Itu keren banget sih. Keren, dan ini poin krusialnya. Penjelasan yang baik itu mempersulit kita menipu diri sendiri. Maksudnya? Mungkin ada godaan buat kita untuk menyelamatkan teori lama atau intuisi kita dengan bilang, oke deh, teori kemiringan sumbu ini benar buat dunia yang kita kenal aja. Tapi di belahan bumi selatan yang jauh di sana, siapa tahu musimnya sama aja kayak di sini. Iya, bisa aja kan kepikiran gitu. Nah, modifikasi ad hoc kayak gitu, nambahin pengecualian tanpa alasan kuat, itu akan langsung merusak penjelasan kemiringan sumbu tadi. Bikin dia jadi jelek lagi. Jadi gampang divariasikan, kehilangan konsistensi internalnya, kehilangan jangkauannya. Penjelasan yang baik itu memaksa kita menerima semua konsekuensi logisnya, betapapun aneh kedengarannya di awal, dan kemudian nantang kita, ayo uji prediksi ini. Jadi dia nggak ngasih ruang buat kita ngeles ya? Keren. Nah, sekarang coba kita lihat dari kacamata sejarah sedikit. Katanya kan manusia itu otaknya udah sama kayak kita sekarang ini selama puluhan ribu tahun. Matanya juga sama aja. Tapi kok selama sebagian besar waktu itu, kemajuan pemahaman kita soal bintang atau soal apa aja deh, lambat banget ya? Iya, itu pertanyaan besar. Padahal mereka pasti penasaran juga kan lihat bintang di langit. Tapi kayaknya mereka nggak tahu caranya biar tahu lebih banyak. Masyarakat cenderung statis, ide baru jarang muncul, dan kalaupun muncul, jarang yang lebih baik atau lebih benar dari yang lama. Kayak muter-muter di situ aja. Benar. Kondisi normal sejarah manusia itu tampaknya emang stagnasi pengetahuan. Lalu, beberapa abad yang lalu, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Revolusi ilmiah, terus disusul pencerahan. Tiba-tiba muncul cara baru yang jauh lebih efektif buat nemuin penjelasan tentang dunia, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ya, kuncinya. Sejak saat itu, pengetahuan baru tercipta dengan laju yang terus-menerus meningkat, bahkan makin cepat sekarang. Nah, apa sih yang sebenarnya berubah? Menurut bab 1 ini akar perubahannya itu filosofis.
ada pergeseran fundamental dalam cara berpikir manusia. Pergeseran gimana tuh? Mulai ditekankannya pentingnya penjelasan yang bisa diuji, testable. Penjelasan nggak cukup cuma masuk akal atau sesuai tradisi, tapi harus bisa diadu sama bukti. Dan yang kedua, lahirnya tradisi kritik yang sistematis. Orang nggak cuma nerima ajaran, tapi aktif nyari kesalahan dan memperbaikinya. Orang kayak Galileo itu jadi pionir yang benar-benar paham dan mempraktikkan ini. Jadi, ini semacam update software di kepala manusia secara kolektif gitu ya. Dari sistem ide yang tadinya tertutup, lokal, statis, jadi sistem yang terbuka, universal, dan dinamis, yang terus-menerus menghasilkan pengetahuan baru dengan jangkauan yang makin luas. Bisa dibilang gitu, ini semacam akhir dari era di mana pengetahuan dianggap udah final atau asalnya dari otoritas masa lalu aja, dan jadi awal dari era penciptaan pengetahuan yang berkelanjutan, yang nggak ada habisnya. Oke. Luar biasa ya pergeseran itu. Mari kita coba rangkum sedikit deh apa yang udah kita bahas dari bab 1 ini. Jadi, intinya, pengetahuan kita tentang alam semesta yang luas banget ini ternyata nggak datang langsung dari apa yang kita lihat atau rasakan pakai indera kita yang terbatas. Betul. Kuncinya juga bukan sekedar pengulangan pengalaman kayak kata induktivisme atau cuma ngandelin pengalaman semata kayak kata empirisme. Itu semua ternyata nggak cukup, malah bisa salah. Iya, betul. Sumber pengetahuan sejati kita itu ternyata ada di siklus yang nggak ada hentinya. Kita mengajukan konjektur, dugaan-dugaan kreatif. Kadang mungkin kedengaran liar awalnya, terus kita hadapkan konjektur itu pada kritik paling keras yang bisa kita kasih. Termasuk lewat pengujian pakai observasi dan eksperimen. Jadi konjektur dan kritik ya, siklusnya? Iya, dan bahan bakar kemajuan sains sejak pencerahan itu adalah perjuangan tanpa henti buat nyari penjelasan yang baik. Yaitu penjelasan yang tadi itu, yang sulit diubah-ubah detailnya tanpa merusak kecocokannya sama bukti, dan dia punya jangkauan makna yang luas, bisa jelasin lebih banyak hal daripada data awal yang menginspirasinya. Pemahaman ini benar-benar ngubah cara kita mandang gimana ilmu pengetahuan itu bekerja dan berkembang ya. Rasanya jadi lebih aktif, lebih kreatif gitu prosesnya. Nggak pasif, nerima aja. Dan bab 1 ini ditutup dengan satu pertanyaan besar yang sangat menggugah ya, yang sekaligus jadi judul buku sumber kita ini. Apakah proses penciptaan pengetahuan dengan jangkauan yang terus meluas ini ada batasnya? Ada mentoknya nggak sih? Atau jangan-jangan ini barulah permulaan dari ketakterbatasan, the beginning of infinity? Wah. Ini pertanyaan bagus buat Anda renungkan sendiri nih. Setelah kita paham gimana cara kerja penjelasan ilmiah yang bisa menjangkau jauh melampaui pengalaman langsung kita, apakah Anda melihat ada semacam tembok batas fundamental yang nggak mungkin bisa kita tembus dalam memahami alam semesta ini? Atau sebaliknya, Anda justru melihat potensi tanpa batas bagi kita untuk terus belajar dan memahami lebih dalam lagi, selamanya? Pertanyaan yang bikin merinding sekaligus optimistis ya. Luar biasa. Oke deh, terima kasih banyak sudah menemani kami menyelami bab 1 yang padat tapi mencerahkan banget ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.